Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini adalah bagian dari khotbah Paulus dan Barnabas di Listra. Ketika mereka menghadapi orang-orang yang ingin mempersembahkan korban kepada mereka karena mengira mereka adalah dewa-dewa Yunani setelah mereka menyaksikan mujizat penyembuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini mengarahkan perhatian orang kepada Allah yang hidup, bukan kepada dewa-dewa buatan manusia. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Walaupun dahulu bangsa-bangsa dibiarkan mengikuti jalannya sendiri, namun Allah tetap menyatakan dirinya di dalam kebaikan dan kasih. Salah satu bukti nyata kehadiran dan kebaikan Allah adalah dengan penuhnya hari yang baik, yang baru, pemberian hujan, hasil panen, udara yang kita hirup, makanan, dan ragam sukacita di dalam perjumpaan kita. Maka ketika kita boleh mengingat bahwa Allah menyatakan diri melalui ciptaan dan pemeliharaan, kita juga menjadi kuat karena kita pun mengakui kekuasaan Allah. Bahkan kepada bangsa-bangsa yang saat itu adalah bangsa non-Yahudi, seperti Listra, Allah tetap menyatakan kebaikannya. Alam dan musim yang teratur menjadi kesaksian tentang kebaikan Allah dan karyanya di dalam kehidupan kita. Allah begitu baik di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang sebaik Ia. Kebaikan Allah terlihat di dalam pemeliharaan, pembimbingan, dan penuntunannya di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita di dalam kekhawatiran, ketakutan, ataupun di dalam permasalahan, Allah tetap memperlihatkan sukacitanya di dalam kehidupan kita, berkat dan kasih-Nya. Hidup kita penuh dengan jejak karya kebaikan Allah, bahkan ketika kita belum benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada teks ini, kesaksian tentang Allah tidak bisa kita batasi hanya pada mujizat. Mujizat penyembuhan orang lumpuh memang menarik perhatian saat itu. Tetapi Paulus memperlihatkan dan menyaksikan ada kuasa yang lebih besar, yaitu bimbingan dan tuntunan Allah di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kebaikan dan karyanya bagi setiap orang percaya. Dengan firman kehidupan pada hari ini, kita diajak untuk datang kepada Allah dengan kesungguhan hati. Benar-benar mengenali Allah bukan hanya tentang hal-hal spektakuler, bukan hanya tentang berkat yang ingin kita lihat atau dapatkan, tetapi di dalam kesederhanaan, di dalam makanan, di dalam tawa, pekerjaan, keluarga, persahabatan, dan damai yang kiranya boleh hadir di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita telah memiliki kemenangan. Kita memiliki kuasa kebaikan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bisa memakai kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai titik awal kita memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya firman kehidupan hari ini menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita dalam menyongsong masa-masa Paskah. Bahwa Tuhan Allah sedia selalu memberikan yang baik bagi kita. Ketika pun ada hal yang membuat kita takut ataupun khawatir, ingatlah kasih, karya, dan jejak kebaikan Allah selalu melingkupi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih setia, terima kasih akan pemeliharaan dan bimbingan-Mu, tuntunan, dan cinta kasih-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkau memelihara kehidupan kami, bahkan ketika pun kami tidak mengenali
Engkau selalu senantiasa memberikan hari yang baru, waktu dan kesempatan bagi kami. Sehingga kami memaknai, menghayati cinta kasih-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan iman kepercayaan. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami di masa Paskah ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin percaya, dan kami semakin teguh di dalam Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.